sukacita, semuanya sehat yang di rumah. Walaupun kita tidak bertemu, tapi sore hari ini kita bertemu di ibadah online bersama Kak Arum, Kak Linda, dan Kak Rio. Kak Rio. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pelindungan-Mu hingga saat ini. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami mau beribadah sekolah minggu online. Kami percaya Tuhan, di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan hadir. Di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan menjamah hati anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan, jagai, lindungi, tutup bungkus ibadah ini dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Tangan kanannya, kedua tangannya diangkat ya, taruh di pinggul. Oke, ikuti Kak Arum ya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lompat kiri, lompat kiri, lompat kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Lompat kiri, lompat kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Siapa yang anak raja? Angkat tanganmu. Iya, semuanya anaknya raja. Raja siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau nyanyikan satu pujian. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Hore! Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Hore! Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya.
Suatu lagu di mana kita akan bernyanyi buat Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Kemarin Cino zaman dulu Cino sakit, intunya dikasih selang, disuntik, dan mama menangis. Terus mama berdoa sama Tuhan, semoga Cino cepat sembuh. Terus Cino akhirnya sembuh, bisa meluk papa mama. Terus terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, papa sakit. Cino nggak boleh lihat, nggak boleh jenguk. Terus Cino sedih. Terus Cino berdoa dan berdoa semoga papa cepat sembuh. Terus akhirnya papa sembuh, bisa main sama Cino lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Papa terima kasih. Papa terima kasih. Papa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom teman-teman, saya Evelyn. Saya mau kesaksian selama di rumah aja. Walaupun saya nggak bisa belajar di sekolah dan ibadah di gereja, tetapi saya tetap bersyukur karena saya masih bisa belajar online dan ibadah online. Saya juga lebih punya banyak waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab, serta berkumpul bersama keluarga. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
kita mau tutup mata kita ambil tempat yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Hati anak-anak kami, Tuhan. Mari teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, Kak Linda aja kita semua untuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Ambil posisi ternyaman kalian, teman-teman. Mulai belajar buat sembah Tuhan, teman-teman. Katakan terima kasih Tuhan buat siap kasih. Terima kasih Tuhan buat siap penyertaan dalam hidup kami, Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat.
firman-Mu. Kami siap mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berbicara lebih melalui hidup kami, Tuhan. Buka telinga, buka mata, buka hati rohani kami, supaya kami menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tutup bungkus siap firman-firman Tuhan, biarlah benih-benih itu jatuh dan bertumbuh subur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat siap adik-adik yang siap mendengarkan Tuhan, kita mengatakan amin. Hai, shalom adik-adik semuanya. Siapa yang masih semangat untuk mendengar firman Tuhan, angkat dua tangannya ke atas dan katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oke, siap? Ya, siapa yang masih semangat melanjutkan ibadah dan mendengar firman Tuhan, angkat dua tangannya ke atas dan katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hore, tepuk tangan buat kalian. Yeay. Good. Sekarang kalian boleh duduk masing-masing. Duduk yang bagus. Dari tadi udah duduk ya. Oke, duduk yang bagus. Yang belum bawa Alkitabnya, boleh ambil Alkitabnya dulu ya. Hari ini Kak Diana mau cerita dengan pakai gambar. Oke, kalian duduk semuanya yang baik ya. Nah, apa yang mau Kak Diana cerita sore hari ini adik-adik? Kak Diana mau cerita tentang seorang anak laki-laki. Anak laki-laki di Alkitab yang dicatat disayang sama Tuhan, yang hatinya melekat sama Tuhan. Nih, semuanya bikin hati dulu. Bisa? Nih, satuin tangannya jadi hati begini nih. Nih, hati anak kecil ini melekat sama Tuhan, sehingga Tuhan sayang sama anak ini. Siapa ya? Ada yang mau tahu? Nah, ini dia Kak Diana punya ceritanya. Dulu adik-adik, di Israel ada satu keluarga yang bernama keluarga Bapak Isai. Siapa adik-adik? Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini adik-adik, dia punya 8 orang anak. Berapa? 8. Yes. Nih, Diana kasih lihat gambarnya ya. Tuh, ada Bapak Isai. Kemudian ada anaknya yang besar, namanya Eliab. Anak yang kedua namanya Abinadab. Anak yang ketiga namanya Simei. Anak keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan 8. Nah, ada Simei, Nathanael, Radai, Osem, Nathan. Kemudian ada yang kecil namanya siapa ini adik-adik? Siapa coba baca? Daud. Yeah. Nah, Pak Isai ini ternyata punya 8 anak dan yang paling kecil si Daud namanya. Nah, Pak Isai ini adik-adik, dia punya kambing dan domba. Nah, tiap hari kambing dan domba itu harus dikasih makan, harus dibawa ke padang rumput, karena kambing dan domba makan rumput. Nah, siapa yang Pak Isai suruh ya? Pak Isai tidak menyuruh kakak Eliab. Pak Isai juga tidak menyuruh Kak Simei. Bapak Isai juga tidak menyuruh Kak Nathan. Tidak. Tapi yang Bapak Isai suruh adalah si kecil Daud. Tiap hari Pak Isai menyuruh Daud untuk pergi ke padang rumput, bawa kambing domba, dikasih makan di sana. Pak Isai yang menyuruh adik-adik. Kira-kira si Daud kecil ini nurut gak ya? Kan tiap hari dia yang disuruh. Kakak-kakaknya gak pernah disuruh sama bapaknya. Cuman Daud yang disuruh adik-adik. Tapi Daud tidak marah, Daud tidak menolak, Daud tetap taat. Daud pergi membawa kambing dombanya ke padang rumput.
Nih, padang rumput. Kambing dombanya dibawa ke situ supaya kambing dombanya bisa makan adik-adik. Nah, setelah itu, setelah kambing dombanya makan, apa yang dilakukan sama Daud ya? Daud duduk menunggu kambing dombanya makan sampai kenyang. Terus, apakah Daud cuma ngalamun begini adik-adik? Apakah Daud cuma melihat kambing dombanya diawasin gitu adik-adik? Oh, tidak. Kata Alkitab, di dalam Alkitab diceritakan Daud itu kalau pergi mengembalakan kambing dombanya, dia tidak pernah membawa yang namanya kecapi. Kecapi. Alat musiknya Daud namanya kecapi. Nah, Daud senang sekali membawa kecapi adik-adik. Nah, seperti kalian, siapa di sini yang suka bawa tempat minum, botol, tumbler? Kalau nggak dibawa, wah ketinggalan, lari diambil dulu. Terus siapa di sini yang suka bawa, kalau pergi itu bawa tas? Kalau tasnya ketinggalan, diambil lari. Ambil tasnya dulu, ketinggalan. Nah, Daud juga tidak pernah lupa membawa kecapinya. Nah, dengan kecapi, Daud bisa memuji Tuhan. Dia main kecapinya kalau kecapi itu dipetik adik-adik. Jadi kayak ada tali-talinya begitu, dia petik satu-satu, dia puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Daud memuji Tuhan dengan bermain kecapi adik-adik. Tiap hari ketika Daud menjaga kambing dombanya, Daud selalu memuji Tuhan. Daud tidak pernah lupa memuji Tuhan tiap waktu. Nah, siapa di sini yang suka memuji Tuhan di rumah? Nggak bisa sekolah minggu di gereja, tapi kalau di rumah bangun tidur, mau makan, bermain, sukanya nyanyi happy ya, happy ye, seperti son ya. Terus nyanyi apa lagi? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Pokoknya tiap waktu suka nyanyi di rumah, suka muji Tuhan, suka nyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat semuanya. Tiap hari suka memuji Tuhan, seperti Daud. Nah, apa yang terjadi dalam hidup Daud selanjutnya adik-adik? Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada seorang bapak yang bernama Bapak Samuel. Tuhan berfirman sama Bapak Samuel, Samuel, kamu pergi. Aku mengutus kamu untuk mengurapi seseorang, untuk menjadi raja atas Israel. Pada waktu itu, Israel sudah punya raja. Raja pertama namanya siapa adik-adik? Yes, namanya Raja Saul. Tapi Raja Saul itu tidak menurut sama Tuhan dan bikin hati Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan memilih untuk mengganti Raja Saul. Nah, siapa ya yang kira-kira dipilih Tuhan untuk mengganti Raja Saul? Nah, Bapak Samuel tadi, ketika dia disuruh Tuhan, dia nurut. Tuhan bilang, pergi ke Bethlehem Samuel, kamu akan bertemu sama satu orang di sana dan kamu harus mengurapi dia menjadi raja. Pada waktu itu, kalau menjadi raja harus diurapi adik-adik. Dengan minyak dicurahin ke atas kepala. Itu tandanya pada waktu itu. Nah, Samuel taat dan dia berangkat ke kota Bethlehem. Nah, di kota itu Samuel mau mempersembahkan korban buat Tuhan.
pada waktu itu kalau orang mau ketemu Tuhan, mereka harus membakar korban adik-adik di atas mezbah. Nggak seperti sekarang, kalian bisa datang ke sekolah minggu, ke gereja, memuji Tuhan langsung, berdoa dan dengar firman. Dulu orang Israel harus seperti ini, membakar korban dulu baru bisa menemui Tuhan. Nah, ketika Bapak Samuel mempersembahkan korban, ada satu orang bapak yang diundang di tempat itu. Siapakah dia? Tadeng. Siapa ini adik-adik? Bapak ini adalah Bapak Isai, papanya Daud, Bapak Isai. Nah, pada waktu itu Pak Samuel tanya, Pak Isai, apakah kamu punya anak-anak laki-laki? Kemudian Pak Isai bilang, oh iya, aku punya anak laki-lakiku banyak. Tadi berapa jumlah anaknya? Ayo, siapa yang ingat? Anaknya Pak Isai ada berapa orang adik-adik? Anaknya Pak Isai banyak. Berapa? Ada 8 anak. Pereng. Anak-anaknya semua dipanggil. Nah, kemudian ketika Samuel melihat anak-anak Bapak Isai, Samuel kaget. Wah, badannya besar-besar, badannya kuat-kuat. Samuel kira ada salah satu di antara mereka yang akan dipilih Tuhan dan diurapi jadi raja. Tapi ternyata Tuhan bilang sama Samuel, "No, tidak Samuel, jangan melihat yang kelihatan mata, harus lihat dari hati." Tuhan bilang bukan mereka yang akan dipilih sama Tuhan. Kemudian Bapak Samuel tanya sama Pak Isai, "Pak, apakah kamu masih punya anak lagi? Apakah masih ada anak laki-lakimu?" Kemudian Pak Isai menjawab, "Iya sih, masih ada 1 orang anak. Anak saya lagi di padang rumput tuh, lagi menggembalakan kambing domba." Kemudian Samuel bilang, "Kalau gitu, coba panggil anaknya ke sini." Ketika Pak Isai memanggil anaknya, siapa adik-adik namanya tadi? Daud. Pak Isai memanggil Daud datang. Dan ketika Pak Samuel melihat Daud, lihat nih, Daud masih bawa kambing dan dombanya. Ketika Samuel melihat Daud, Tuhan berbicara sama Samuel. Tuhan katakan, "Samuel, ini anaknya, ini orangnya. Kamu harus mengurapi dia menjadi raja," kata Tuhan. Wah, Pak Isai kaget. Daud? Nah, Daud juga kaget adik-adik. Dia badannya paling kecil daripada kakak-kakaknya. Tapi ternyata Tuhan tadi bilang apa sama Samuel? Jangan lihat yang kelihatan mata, tapi lihat yang ada di hati. Nah, ketika itu akhirnya si Daud ini diurapi oleh Bapak Samuel. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja, diurapi Tuhan menggantikan Saul adik-adik. Nah, ini adalah salah satu awal yang Tuhan lakukan di hidup Daud. Karena Daud punya hati yang baik adik-adik. Daud tidak membantah orang tua. Daud mengasihi Tuhan. Daud suka memuji Tuhan. Daud suka menyembah Tuhan. Daud dengar-dengaran akan Tuhan. Daud punya hati yang baik. Hatinya Daud dilihat sama Tuhan. Dan biarpun papanya
tidak memperhatikan dia. Papanya memilih kakak-kakaknya, tetapi Tuhan melihat hatinya Daud. Daud kecil yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Dan Tuhan memilih Daud untuk menjadi alatnya Tuhan. Adik-adik, kalian tahu Daud ini dipilih Tuhan tidak cuma menjadi raja yang memerintah orang Israel, tapi Daud juga dipilih Tuhan menjadi raja yang menggembalakan dan menjaga orang-orang Israel. Bahkan Daud inilah yang dipilih Tuhan menjadi kakek moyangnya Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat, dengan satu ketaatan Daud, dengan satu sikap hati yang baik, Daud suka memuji Tuhan. Daud mulutnya tidak untuk mengatakan yang jelek. Daud suka mengatakan firman Tuhan. Daud suka menyembah Tuhan. Dan Daud punya suatu tugas yang besar dari Tuhan. Tuhan melihat hati. Adik-adik, siapa di sini di rumah kalian, biarpun kalian masih kecil, tapi kamu tahu Tuhan mengasihi kamu dan kamu juga mengasihi Tuhan. Kamu tahu Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pakai hidup kalian semua di tempat kalian masing-masing. Kalian belum bisa baca dengan baik. Tuhan nggak mikirin itu, adik-adik. Kalian nggak bisa bernyanyi dengan suara yang indah. Tuhan nggak peduli. Kalian nggak pinter berdoa. Tuhan nggak apa-apa. Tuhan cuma melihat hati. Tuhan melihat hatimu, adik-adik. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hati kakak, Tuhan lihat hati kita semua. Ketika Tuhan senang, Tuhan gembira melihat sikap hati kita, adik-adik, maka Tuhan akan memakai hidupmu untuk sesuatu yang besar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang mau di sini seperti kakak Daud tadi, dia dari kecil belajar menyukakan hatinya Tuhan sampai dia akhirnya menyelesaikan tugas yang besar dari Tuhan. Adik-adik yang mau angkat tangannya. Sekarang kita ambil Alkitab. Kita buka di kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 36. Nah, Kak Diana bantu pakai ini aja. Kalian bisa baca di sini. Kelihatan nggak? Sudah? Kalau nggak kelihatan, boleh buka Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik bisa baca ayat ini di rumah, jadikan ini ayat hafalan kalian. Semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan hanya bagi Tuhan. Apa yang kita punya, adik-adik, untuk memuliakan nama Tuhan. Semua dari kalian akan dipakai Tuhan. Jangan takut untuk memuji Tuhan. Jangan takut buka suara berdoa untuk orang lain. Karena kemuliaan Tuhan akan kalian
tunjukkan kepada semua orang. Kalian anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian anak-anak yang dipilih sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau akhiri firman Tuhan, tutup matanya dan kita berdoa. Ikutin Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku tahu Engkau sudah memilih aku. Ini aku Tuhan. Aku mau hidupku menyenangkan hatimu. Aku mau membuka mulutku untuk memuliakan namamu. Dimanapun aku berada, di sekolah, di rumah, dimanapun juga, mulutku hanya untuk memuliakan namamu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan seperti Kakak Daud. Oke? Tuhan berkati.